Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Amin dengan NIM 20070460626 dari Studi Fisika Angkatan 2020 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan dan menjelaskan artikel yang berjudul Tradisi Sedak Sinten Penuh Makna Dalam Kehidupan Seorang Bayi yang bersumber dari kompasiana.com. Sedak Sinten berasal dari bahasa Jawa, yaitu tedak atau ida, yang berarti injak atau menginjak. Sedangkan sinten adalah siti atau tanah. Jadi, sedak sinten adalah menginjak tanah yang dilakukan untuk bayi yang sudah bisa duduk dan berdiri dengan memegang kursi atau meja di sekitarnya. Orang tua mengadakan acara sedak sinten dengan melibatkan bayi sebagai pemeran utama. Pelaksanaan acara ini dipandu oleh orang yang ahli dalam hal melakukan acara sedak sinten. Tradisi ini dilakukan semata-mata untuk mengungkapkan rasa syukur atas tumbuh kembang yang sehat dari bayi tersebut. Baju yang dipakai pada orang tua adalah kain dan kebaya untuk perempuan, kain dan surjan lengkap untuk laki-laki. Jadi pemeran utama dari acara sedak sinten itu ialah seorang bayi yang baru saja lahir. Dan acara sedak sinten ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang karena hanya orang yang ahli dalam hal sedak sinten saja yang bisa melakukannya, atau orang yang biasa melakukan acara ini dan mempunyai pengetahuan atau wawasan untuk menjelaskan makna atau filosofi acara tersebut. Dan acara ini dilakukan pada saat bayi berusia sekitar 8 bulan. Karena kalau hitungan Jawa, sedak sinten ini dilaksanakan pada saat bayi berusia 78. Atau di dalam perhitungan Jawa, 18 itu sama dengan 35 hari, yang artinya bayi itu sudah berusia 245 hari atau 7 kali 35 hari, yang pada usianya itu perkembangannya sudah tahap berdiri dan pada saat itulah kakinya sudah menginjak tanah. Peralatan yang disediakan untuk acara sedak sinten yaitu kurungan yang terbuat dari bambu, seperti untuk mengurung ayam, aneka jenang warna-warni, tangga dan kursi yang dibuat dari tebu, ayam panggang yang ditusukkan pada batang tebu, di bawahnya diberi pisang, aneka barang-barang dan mainan tradisional, tumpeng robyong, bubur dan jadah yang terbuat dari ketan 7 warna, dan buah-buahan dan jajanan pasar, serta ada uang kertas atau receh untuk disebarkan, dan bayu GY yang dibiarkan semalam di tempat terbuka dan paginya kena sinar matahari sampai jam 8 pagi. Ayam hidup untuk dilepaskan dan direbutkan kepada tamu undangan, dan pemandu acara memberikan penjelasan agar dipahami oleh para tamu yang hadir. Uang kertas serta ayam yang disebarkan itu mungkin untuk meramaikan suasana. Dan mengapa pemandu acara ini memberikan penjelasan kepada tamu yang hadir? Karena bisa saja tamu yang hadir berasal dari luar kota atau orang rantauan yang sedang merantau di kota tersebut, dan mereka mungkin bertanya-tanya untuk apa sih acara ini dilakukan, apa sih maknanya. Nah, oleh sebab itu pemandu acara ini memberikan penjelasan agar dipahami oleh para tamu yang hadir. Acara diawali dengan sungkeman dari orang tua bayi kepada orang tuanya, yaitu kakek atau nenek dari bayi tersebut. Setelah itu, bayi oleh kedua orang tuanya dibawa ke jatah yang berwarna merah, hitam, putih, kuning, merah muda, biru, dan ungu agar kakinya menapak di atas jadah yang tentu saja diberi plastik agar tidak kotor. Maknanya, bayi di masa depannya akan menapaki atau menjalani kehidupan yang berwarna-warni. Setelah itu, menaiki tangga terbuat dari tebu wulung yang berwarna ireng sebanyak 7 tangga sejumlah 6 hari: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Orang tua terus mendampingi, menuntun menaiki tangga dan menuruninya, serta diduduk di kursi dari tebu. Kenapa tebu? Maknanya adalah anteping kalbu, bahasa Jawa, ketetapan hati untuk menjalani hal baik dan ketetapan hati untuk menghindari yang tidak baik. Acara selanjutnya, bayi dimasukkan dalam kurungan
yang dihias dengan rangkaian bunga kantil. Di dalam kurungan itu disediakan barang-barang misalnya alat kedokteran, stetoskop, tensimeter, dan termometer, uang kertas, buku, alat tulis, Al-Quran, dan lain-lain. Ibunya bayi dapat menemani dalam kurungan supaya tidak menangis, dan bayi dengan instingnya mengambil barang-barang yang sudah diletakkan. Konon, apa yang diambil bayi melambangkan profesi yang akan dijalani setelah dewasa. Misalnya, bayi tersebut mengambil Al-Quran sebagai penghafal Al-Quran, atau ustadz atau ustazah. Kalau mengambil stetoskop, berarti menekuni bidang kesehatan. Setelah itu, saat keluar dari kurungan, dimandikan dengan air GG supaya bersih dan berbusana yang rapi, karena kehormatan seseorang dari busana yang dipakai. Atau dalam bahasa Jawanya, aji ming raga suka busana. Kemudian orang tua membimbing anaknya berjalan dengan berpegangan pada tongkat yang terbuat dari tebu wulung, di atasnya ada ayam, panggang, dan pisang. Serangkaian acara ini diakhiri dengan menyebarkan udik-udik berupa uang kertas atau logam oleh orang tuanya. Orang tua membimbing anaknya berjalan dengan berpegangan pada tongkat yang terbuat dari tebu wulung. Di atasnya ada ayam panggang dan pisang. Serangkaian acara ini diakhiri dengan menyebarkan udik-udik berupa uang kertas atau logam oleh orang tuanya. Maknanya agar dalam menjalani kehidupan tidak melupakan untuk membagikan sebagian rezekinya, sebagian amal jariah kepada sesama dan lingkungannya, dan ayam hidup dilepaskan untuk diperebutkan kepada tamu hadir. Demikianlah serangkaian acara tidak simpan yang penuh makna filosofi. Pada intinya, orang tua bertanggung jawab untuk menuntun putra dan putrinya dalam menjalani kehidupan agar mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang artikel yang berjudul Tradisi Sedak Sinten yang penuh makna dalam kehidupan seorang bayi, yang bersumber dari kompasiana.com. Selanjutnya saya akan menjelaskan keterkaitan artikel yang saya pilih dengan 3 wujud kebudayaan menurut Kojoningrat. 3 wujud kebudayaan itu ialah: yang pertama, 1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai norma, peraturan, dan sebagainya. Dalam artikel yang saya pilih, wujud kebudayaan itu terdapat pada penjelasan tentang asal-muasal Tedak Sinten. Makna Tedak Sinten ini dari bahasa Jawa. Teda atau ida berarti inja atau menginjak, sedangkan Sinten adalah siti atau tanah. Jadi Tedak Sinten adalah menginjak tanah yang dilakukan untuk bayi yang sudah bisa duduk dan berdiri dengan memegang kursi atau meja di sekitarnya. Tradisi ini dilakukan semata-mata untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas perkembangan sehat pada anak bayi tersebut. Wujud kebudayaan yang kedua ialah sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan perpola dari manusia dalam masyarakat. Pada artikel yang saya pilih, wujud kebudayaan tersebut terdapat pada penjelasan bagaimana acara diawali dengan sungkeman dari orang tua bayi kepada orang tuanya, kakek atau nenek dari bayi tersebut. Setelah itu, menaiki tangga yang terbuat dari tebu wulung. Selanjutnya, bayi dimasukkan kurungan yang dihias dengan rangkaian bunga kantil. Wujud kebudayaan yang ketiga ialah sebagai hasil benda-benda hasil karya manusia. Dalam artikel yang saya pilih, terdapat penjelasan bahwa peralatan yang disediakan untuk acara Tedak Sinten yaitu kurungan yang terbuat dari bambu seperti untuk mengurung ayam, aneka jenang warna-warni, tangga, dan kursi yang dibuat dari tebu. Di bawahnya diberi pisang, aneka barang-barang dan mainan tradisional, tumeng royong, bubur, dan jada yang terbuat dari ketan 7 warna. Demikianlah penjelasan saya tentang artikel Tedak Sinten dengan mengaitkan 3 wujud kebudayaan menurut Kojoningrat. Mohon maaf atas kekurangan saya saat menyampaikan materi. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.